Sekarang ini nonton drama luar atau nonton drama Korea itu udah jadi hal biasa. Bahasanya kedengarannya keren, kelihatan wah, orang-orang juga lebih sering untuk menirukannya. Namun gimana sih kalau kita sampai ngerasa bahasa kita sendiri jadi kurang pantas atau kurang bagus buat dipakai? Kita simak ceritanya. Iya, kemarin tuh abis kelas hari Senin, aku beli mie ayam deket kampus. Enak banget. Sumpah? Iya, Ada mie ayam enak deket kampus? Iya, kamu udah belum pernah cobain emangnya? Aku selama di sini nggak pernah makan mie ayam tahu. Kamu harus cobain, ternyata mie ayam di sini tuh enak banget sampai ada menu topping keju. Sumpah topping keju. Mau Serius? banget, sumpah mau coba banget. Iya. Nanti kapan Nanti ya? kapan? Senin Hai aja sih. guys, boleh nggak aku duduk di tengah? Oke. Guys, kalian nonton drakor ini nggak sih? Sumpah ini jinja cowok banget. Wow. Itu Kamu- di akhirnya ngomong apa ya kak? Kok kalian kudet banget? Itu tuh bahasa Korea. Kalian nggak keren deh. Oke. Awalnya Mika cuma iseng nonton satu drama, satu episode, dua episode, lalu episode berikutnya. Tanpa Mika sadari, Mika jadi kecanduan nonton drama dan sering menggunakan bahasa Korea dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan cuma itu, Mika mulai mendengarkan musik Korea hampir setiap hari. Di rumah, di sekolah, bahkan saat bersama teman-temannya, lagu-lagu Korea itu terus menemani Mika. Kebiasaan itu semakin melekat dalam diri Mika dan perlahan membentuk caranya bersikap. Sementara itu, teman-teman Mika yang awalnya hanya diam saja mulai merasa jengah akan kelakuan Mika karena sering menggunakan bahasa Korea. Pada akhirnya, teman-teman Mika mulai mencari cara untuk menyadarkan Mika. Guys, kita mau ngerjain tugas dari Pak Romadi kapan? Kita kerjain hari ini aja gimana? Ayo, hari ini ya. Jebal, jangan pakai bahasa Indonesia sih. Ya emang kenapa? Kan kita orang Indonesia. Ya menurutku bahasa Korea tuh lebih classy. Nih ya, kamu boleh pakai bahasa asing, tapi jangan anggap bahasa Indonesia rendah gitu dong. Au nih. Serah deh, kalian mah udah paham. Jadi hari ini aja kita. Di kos kamu bisa nggak? Bisa kok, nanti ke kos aku aja ya. Allah, Kak, oh my god, lucu banget. Apaan sih kak? Kita tuh lagi ngomongin tugas. Kenapa kamu malah fokus sama Korea-Korea mulu? Kan aku lagi nonton. Kita Ini tuh lebih penting. bahas tugas. Tugas kita lebih penting. Ini episode baru keluar hari ini. Ya tugas harus Oke. dikumpulin besok. Udah ya. Nah, abis ini kita langsung kerja kelompok aja, oke? Jangan berantem. Nah, Oke. Pada awalnya, Mika hanya menikmati dramanya. Namun, lama-kelamaan, dari drama itu berubah menjadi angan-angan. Ia membayangkan berada di Korea bertemu dengan idola yang dikaguminya. 별빛이 내린다. Mika, bangun Mik. Kak, bangun. Abis ini kita presentasi. Mika bangun Mika, presentasi Mika. Masih Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Luna, Saya Aira. annyeonghaseyo, dan Mika Inida. Mika, silakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Oh iya, mohon maaf Ibu. Perkenalkan nama saya Mika. Oke, jadi sekarang kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengelola emosi secara psikologis. Jadi berdasarkan temuan kami dari beberapa wawancara yang sudah kami lakukan. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi kepada kelompok yang udah maju. Teman-teman semua, saya tuh sebenarnya tidak masalah jika kalian menggunakan bahasa asing dalam lingkup akademis, karena bahasa asing itu dapat memperluas wawasan kita. Namun, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi yang jelas sebagai bahasa pengantar dalam bidang akademis kita. Jadi kita tuh harus pintar menggunakan bahasa asing untuk memperluas wawasan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai untuk menjaga etika dan menjaga identitas negara kita. Apakah teman-teman dapat dimengerti sebelumnya? Mengerti. Setelah mata kuliah selesai, Mika, tadi kan kamu udah sampai ditegur dosen ya? Kata aku sih, selanjutnya kamu mau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi orang-orang yang berkomunikasi sama kamu tuh ngerti maksud kamu. Tahu ya, kan orang Korea yang jadi idola kamu aja dia bangga pakai bahasa mereka sendiri, pakai bahasa Korea. Masa kamu nggak bangga pakai bahasa Indonesia? Maaf ya teman-teman, aku tuh terlalu idolain mereka, jadi aku kayak terbawa gitu sama budaya mereka. Gak apa-apa, yang penting kan nextnya gak gitu lagi. Betul. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa bahasa Indonesia di seluruh Indonesia, dan tentu saja menjadi salah satu bagian penting ketika kita berbicara masalah bahasa Indonesia. Selalu saya ingatkan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang menjadi pemantik semangat kita untuk bersatu padu, untuk bergotong royong, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, dan 8 titik mengembang. Itu menjadi bagian terindah rasa syukur kita karena kita memiliki bahasa yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi bersama-sama. Dengan bahasa ini juga menjadi media kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Nah, sehingga di bab 2 nanti kita akan bahas tentang membangkitkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dimulai dari kita, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah bahasa Indonesia, saya selalu mengatakan ayo bersemangat bersama-sama. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita ya semuanya. jadi bahasa asing itu penting. Namun, bahasa Indonesia juga tidak kalah berharga. Gunakan bahasa asing sebagai kemampuan, bukan alat sebagai untuk meninggikan diri. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun. Dadah.